Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat di tempat masing-masing. Terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk hadir di dalam pertemuan ini. Topik pertemuan kali ini adalah mengambil tema distribusi probabilitas peubah acak diskrit. Nah, sasaran pertemuan ini adalah agar para peserta mampu menguasai konsep dari distribusi. Kita juga akan membahas mengenai peubah acak variabelnya dan distribusi peluang atau probabilitas. Di sini kita akan melihat beberapa pengertian mengenai nilai harapan dan ragam suatu peubah acak. Kita akan membahas mengenai peubah acak diskrit, di antaranya adalah peubah acak Bernoulli, binomial geometrik, binomial genatif, dan Poisson. Oke, Anda sudah menerima modul yang telah saya kirimkan, termasuk di sana adalah material yang bisa Anda gunakan untuk proses pembelajaran secara mandiri. Latihan-latihan dan contoh-contoh yang terdapat dalam modul atau material tersebut dapat Anda gunakan untuk melatih diri Anda secara mandiri. Ada beberapa daftar pustaka yang bisa Anda gunakan sebagai acuan atau referen Anda, ya. Nah, di dalam konsep variabel random atau peubah acak, Anda akan diberikan pengertian mengenai variabel random diskrit, di mana suatu variabel random yang hanya dapat menjalani harga-harga yang berbeda yang berhingga banyaknya, dalam kurung sama banyaknya dengan bilangan bulat. Kemudian Anda akan mengerti atau mendalami mengenai konsep variabel random continue. Di sini suatu variabel random yang dapat menjalani setiap harga dalam suatu interval atau jarak tak terhingga banyaknya. Dalam pertemuan ini Anda juga akan belajar mengenai distribusi peluang, yaitu model matematika yang menghubungkan semua nilai variabel random dengan peluang terjadinya nilai tersebut dalam ruang sampel populasi. Distribusi peluang dapat dipresentasikan dalam bentuk fungsi, tabel, atau grafik. Distribusi peluang dapat dianggap sebagai frekuensi relatif jangka panjang. Pada peubah acak atau variabel random, ya, itu kita pelajari juga di dalam pertemuan ini, yang merupakan fungsi yang mendefinisikan titik contoh dalam ruang contoh sehingga memiliki nilai berupa bilangan nyata. Beberapa teks ada juga yang menyebutnya sebagai stochastic variable, ya. Pada umumnya peubah acak itu dinyatakan dengan huruf kapital seperti X atau X besar atau Y besar, sedangkan nilai-nilai bagi peubah acak dinotasikan dengan huruf kecil seperti X kecil dan Y kecil. Nah, pastikan Anda mengikuti contoh-contoh yang dilampiri atau yang saya lampirkan dalam dokumen yang Anda telah terima. Dan dari contoh itu Anda bisa lihat proses menjawabnya atau pemecahan contoh tersebut, ya. Kemudian Anda akan melihat adanya kategori di dalam peubah acak. Nah, di sini peubah acak dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu salah satunya peubah acak diskrit. Di sini nilainya berupa bilangan cacah yang dapat dihitung dan terhingga atau finite, ya. Untuk nilai data yang diperoleh dengan cara dicacah, misalnya
banyaknya produk yang rusak sama dengan 12 buah, atau banyaknya pegawai yang di PHK sama dengan 5 orang. Kategori peubah acak selanjutnya adalah peubah acak kontinu, di mana nilainya berupa selang bilangan tidak dapat dihitung dan tak terhingga atau infinite ya. Untuk nilai data yang diperoleh dengan cara diukur, misalnya jarak pabrik ke pasar yaitu 35,57 km. Kemudian adalah waktu produksi per unit, itu sama dengan 15,07 menit ya. Contoh berikutnya itu adalah berat bersih produk yang berkisar antara 209,69 gram, itu diukur. Dan kemudian contoh selanjutnya adalah volume kemasan, misalnya 100 cc ya. Pertemuan ini juga akan membahas mengenai distribusi peluang teoritis, di mana tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai peubah acak berikut peluang bagi masing-masing nilainya. Ada distribusi peluang diskrit, misalnya di sini adalah distribusi seragam, binomial, hipergeometrik, Poisson, dan lain sebagainya. Ada juga distribusi peluang kontinu, misalnya distribusi normal ya, dan lain sebagainya. Anda bisa menjumpai di dalam modul mengenai perumusan probabilitas ya. Definisinya beserta contohnya telah di cover di dalam modul tersebut. Selanjutnya Anda akan melihat mengenai peluang dan variabel random ya. Di situ Anda akan bisa melihat mengenai contoh mengenai distribusi peluang diskrit beserta penyelesaiannya ya. Topik selanjutnya adalah variabel random. Jadi ada 2 variabel random yang diamati bersamaan dalam suatu eksperimen. Misalnya sebuah mata uang logam dilemparkan 3 kali ya. X banyaknya M muncul dalam 2 lemparan pertama. Y atau Y banyaknya M muncul dalam lemparan ketiga. Nah, distribusi peluang untuk 2 variabel random tersebut disebut sebagai distribusi peluang bersama ya, baik untuk X maupun untuk Y ya. Oke, pada diagram karakteristik perbedaan probabilitas itu ada diskrit dan kontinu ya. Contoh-contoh mana yang termasuk di dalam variabel random diskrit dan mana yang termasuk variabel random kontinu dapat dilihat pada bagan yang tersedia pada modul yang telah Anda terima. Selanjutnya, distribusi variabel random diskrit itu ada yang termasuk adalah eksperimen Bernoulli ya, di mana eksperimen dengan hanya 2 hasil yang mungkin terjadi ya. Sifat-sifat eksperimen Bernoulli juga dibahas di dalam modul yang telah Anda terima. Oke. Selanjutnya topik juga membahas mengenai distribusi seragam ya. Pastikan Anda melatih diri Anda melalui tugas-tugas yang saya berikan. Di situ ada juga latihan-latihan atau tugas-tugas yang saya gunakan dengan topik tertentu, misalnya distribusi binomial yang dapat Anda pelajari ya. Contoh mengenai distribusi binomial dapat Anda gunakan untuk menuntun Anda sebelum menyelesaikan tugas-tugas tersebut ya. Tabel mengenai distribusi binomial juga bisa Anda pergunakan ya, untuk membantu Anda memecahkan solusi yang saya beri, yang solusi tugas tersebut ya. Demikian materi ini telah saya sampaikan. Semoga
Anda bisa terbantu dalam proses pembelajaran mandiri, dan saya mengakhiri pertemuan ini melalui video ini ya. Semoga Anda semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan kata-kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sukses semua dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.